Jadi Pergantian itu forum nasional non pegawai non ASN di Kementerian PUPR, dari Pergantian PUPR. Sebetulnya bukan baru kali ini ya kita buat Munas. Kita itu udah dibentuk dari 2019. 2019. Waktu itu isu terkait PP 49 ini, yang mana di tahun 2023 ini kan honorer itu akan dihapus di tanggal 28 November. Betul. Ya kan? Nah, kita konsultasinya mungkin ini rakor musyawarah kami ini udah ke 4 atau 5 kali gitulah dalam tanda. Jadi kita menyikapi kegelisahan kawan-kawan ini, yang mana mereka punya ketakutan atau gimana ya, dalam pengertian sudah lama bekerja, mengabdi kepada institusi, mengabdi kepada negara, walaupun dalam tanda kutip cuma honorer ya, non ASN, tapi pekerjaan mereka juga tidak kalah kan dengan PNS-PNS yang lain kan. Pekerjaan mereka di kantor itu megang aplikasi ya, backup lapangan, ada pengawas lapangan, administrasi, keuangan, semua. Nah, menyikapi peraturan pemerintah terkait dengan penghapusan honorer di tahun 2023 ini, ya jelas mereka tidak mau kehilangan pekerjaan itu. Betul. Karena apa? Ya sudah menghidupi sanak keluarga kan, ada istri, ada suami, ada anak-anak. Betul. Gitu. Jadi tujuan kami membuat Munas ini di hari Sabtu kemarin tidak lebih adalah bagaimana pemerintah melalui Pak Menpan, Pak Presiden, ya, dan DPR RI khususnya melihat rancangan undang-undang ASN yang mau disahkan melalui Proglenas nih di DPR, yang sementara bergulir agar bisa disahkan. Oh gitu ya. Karena mungkin ya pintu masuk juga kan untuk menyelamatkan honorer ini. Begitupun melalui Pak Menpan. Betul. Bahwa tidak hanya pegawai di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, guru yang mendapat perlakuan khusus saja, karena banyak ya di kementerian-kementerian lain juga banyak honorernya, khusus ya di PUPR. Banyak tuh, ada 23.000 orang lebih yang statusnya non PNS melalui hasil pendataan kemarin. Nah, apakah kita ini akan dirumahkan dengan peraturan tersebut? Sedangkan ya masalah pekerjaan ini ya vital juga mereka. Betul. Di lapangan. Betul. Contoh, saya kasih contoh. Corona kemarin, tidak hanya kementerian lain yang bekerja, orang kami di honorer di PUPR ini juga kerja lapangan semua. Betul Bang. Membantu infrastruktur, malah disebut sebagai pahlawan infrastruktur juga. Mereka ada di mana-mana, kerja di lapangan, di perbatasan-perbatasan. Betul Bang. Demi untuk menyukseskan infrastruktur yang digalang-galang oleh Pak Presiden. Jadi kami minta melalui forum ini, kami buat surat terbuka ke Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan, ke Pak Menpar, ke DPR, tolonglah. Ya, kami mohon, seucuk-ucuknya iman kami, selemah-lemahnya iman kami ingin tetap bekerja di PUPR ini. Betul. Jangan sampai kami dirumahkan. Jadi mungkin ada penghargaan terhadap pengabdian kawan-kawan kami ini. Kasihan anak istri mau makan apa kalau semuanya dirumahkan. Ya, jadi selama kita
membuat forum itu. Kalau untuk internal sendiri sudah sering ya, udah sering kita ketemu di Patimura ya, dengan Pak Biro dan lain-lain, bahkan Pak Sekjen juga kita udah konfirmasi. Tapi kan di Kementerian PUPR ini dasar hukumnya nggak ada untuk mengakomodir honorer itu jadi PNS, ya toh? Betul. Mereka kan hanya meneruskan kebijakan dari Pemerintah pusat, ya. atau dari UKM pemerintah pusat. Dalam pengertian seperti itu, mereka juga mendukung bahwa kalau memang seperti yang kami perjuangkan dalam internal sendiri nggak bisa ya, nggak ada payung hukumnya. Betul. Mungkin kawan-kawan bisa berjuang keluar melalui DPR, Kemenpan, ke deputi di KSP atau ke mana-mana yang bisa domainnya bisa bermain di situ. Sehingga kami membuat ini. Kalau surat ke ke DPR juga sudah. DPR kami udah pernah audiensi dengan Komisi 2, dengan Komisi 5 sebagai mitra kerja PUPR, ke pihak deputi juga. Jadi banyak hal yang sudah kami lakukan di internal kami dan responnya baik Ya. semua. Dalam hal ini kami pada saat pendataan kemarin kita kolaborasi, cuma itu bahwa terkait dengan peraturan pemerintah ini ya kami mengakui bahwa Kementerian di PUPR nggak bisa, gitu kan, nggak bisa mengangkat seperti itu, Bang. Petisi itu udah kita buat dari 2019 ya. Artinya petisi itu untuk mensahkan revisi undang-undang ASN tujuannya ke DPR dan Pak Presiden. Jadi petisi itu tidak lain. Kawan-kawan yang tergabung di dalam Orga ASN ini mempunyai keinginan. Gimana kalau kita buat petisi? Karena ada petisi yang kalau misalnya dia sampai di target berikut, nanti secara tidak langsung dia masuk di liput media kan, masuk ke media massa. Iya, betul. Ada adminnya kan seperti itu. Jadi kami punya alasan itu, salah satunya bagaimana merangkul kawan-kawan kami yang belum mengenal ini Orga ASN. Ini kan secara nasional seluruh Indonesia. Iya. Itu salah satu alasan sehingga kawan-kawan ini juga mau bergabung. Ada forum nih yang memperjuangkan nasib kita. Oke, kita ambil bagian di dalam petisi ini. Jadi kemarin itu kita mengendap di 3.000-an lebih. Dia kan minta sampai 5.000 naik lagi. Sekarang alhamdulillah udah naik 4.000, udah mau ke 5.000 ya, karena mungkin bantuan kawan-kawan kami di media ini yang udah main. Ya itu, makanya kami juga berterima kasih ya, ada bantuan yang sangat positif dari kawan-kawan kami di media itu. Jadi kalau menurut saya, hal itu perlu dikaji ulang mengenai tenaga pendukung itu kan di revisi undang-undang ASN itu sendiri. Kan bisa saja deh ada celah di situ kan. Iya. Mungkin pada saat pembahasan di Pansus atau di Komisi 2 kan bisa kita diskusi sama-sama bahwa tenaga pendukung itu juga sama sebenarnya, mereka juga honor lama. Malah bukan cuma orang staf aja yang sarjana, tenaga pendukung juga banyak sarjana. Betul Bang. Tapi mungkin pada saat itu mereka mengambil inisiatif untuk ikut di tenaga pendukung itu karena memang butuh dikaji, butuh mata pencarian yang dia dapati untuk menghidupi anaknya atau keluarganya, sehingga dia ambil di situ. Nah, mana tahu orang kita kerja, kita masuk di pendukung itu, nggak ada yang tahu kalau ada kebijakan pemerintah nantinya mereka tidak masuk di situ yang diarahkan ke outsourcing. Maka kami sendiri tidak menyetujui
Jadi menurut kami kalau mau ya kalau mau hapus aja semua, kalau mau diakomodir ke P3K atau PNS angkat lagi semua, nggak Betul. usah lagi diasumsikan ke kami begitu. Betul, betul. Kan percuma juga kita mau di outsourcing atau di P3K kan kontrak juga, kita sekarang yang honor juga kontrak kan, Betul, kontrak betul, per tahun. betul. Kalau dari sisi anggaran lebih idealnya ya biarkan kami honor aja kalau begitu, tapi sampai masa pensiun baru selesai gitu. Betul, betul. OB driver itu juga ber-NRP, makanya kita mau mereka semua diakomodir. Betul. Gak ada tuh mereka yang non NRP, kita semua NRP. Iya. Nah, betul bang, itu tujuan kami. Karena apa? Kami merasa kita ini semua keluarga, kita Betul. ini insan PUPR. Nggak mungkin lah kita mau apa namanya menang sendiri, sedangkan kawan-kawan kita ini bekerja sama juga dengan kita. Malah ada yang lebih lama daripada yang lain kan. Betul. 18 tahun ada itu kemarin. Kawan kami dari Kalimantan itu udah honor 18 tahun malah bos. Betul, betul bang. Gila. Terus kalau di rumah kan gimana coba? Ya kami sepakat ya, mau kami berpikir tuh buat forum itu ada plus minusnya. Ya artinya antara sukses dan tidak sukses, berhasil dan tidak berhasil, minimal kita sudah berusaha. Betul, Bang. Ya satu. Dan kemudian itu kalau sukses pun kami tetap ada sebagai forum silaturahmi, ya, sebagai pemersatu anak-anak bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun gagal pun bos, kalaupun gagal kami tetap ada gitu, kami tetap ada sebagai forum silaturahmi kawan-kawan ya. Jarang juga ada seperti ini, bahwa ketika kami berkumpul, ketika kami bekerja pada saat masuk awal di Kementerian PUPR kan kita nggak saling tahu bahwa ada saudara-saudara kita di mana. Dengan keberadaan forum ini kita bisa tahu bahwa aspirasi kita di masing-masing daerah itu beda-beda karakternya, dinamikanya beda-beda, sehingga kita bisa tahu, misalnya di daerah Kalimantan susahnya itu ke lokasi-lokasi proyek yang jauh sana harus lewat sungai kayak Jeram, beda sama juga di Papua. Betul, ya betul, mereka kerja di bawah intimidasi daerah rusuh, begitu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata kawan-kawan kami di sana dinamikanya agak sedikit berbeda dengan di sini. Jadi kita padukan sehingga ketika kita suarakan itu ke internal kita, mereka udah tahu, paham ya, benar juga ya, bahwa kawan-kawan kami honorer PUPR ini tidak layak dirumahkan, mereka harus tetap dipertahankan. Pertama juga dia karena udah berpengalaman, malah kasihan kalau misalnya ada yang baru masuk lagi, tapi harus adaptasi kan, belajar lagi. Betul, Bang. Mending kita yang udah pengalaman ini akomodir aja kan begitu. Betul, betul bang. Ya seperti itu. Seluruh Indonesia, malah dari 4 UNOR
Dari SDA, dari Bina Marga, dari Cipta Karya, dari Perumahan hadir seluruh Indonesia.